Shalom saudara dan saudariku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya bersyukur sebab hari ini kita ada kesempatan untuk berkongsi ataupun membahas serba sedikit ataupun berkongsilah dalam renungan harian kita. Terutama sekali kita setiap hari lah dalam saat-saat begini kita telah dihidangkan dengan cerita seluruh dunia. Cerita lamanya yaitu tentang peperangan di antara Ukraina dan Rusia sebenarnya. Kemudian yang terbaru ini peperangan di antara Hamas dan negara Israel. Ya. Jadi seolah-olah dunia kita ini lebih terarah kepada kejahatan dan semakin meninggalkan kebaikan, ya. Apakah pandangan Alkitab tentang perkara ini? Mari kita lihat di dalam Mazmur pasal 97 ayat 10. Mazmur 97 ayat 10. Saya bacakan di sini. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Saya ulang sekali lagi ayat ini. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dalam firman Tuhan ini, saya tertarik dengan ayat itu. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Artinya Yahweh kita itu, dia tidak suka kepada kejahatan. Dan mereka, manusia yang menyembah dia, harus juga tidak menyukai kejahatan. Jadi artinya kerajaan ataupun negara yang berada di dalam peperangan ini, mereka ini sebenarnya tidak percaya kepada Yahweh itu. Maka berlakulah konflik peperangan seperti yang ada sekarang. Ataupun sememangnya mereka percaya Tuhan, tetapi mereka tidak sadar bahwa mereka dikuasai oleh Satan, kumpulan Lucifer yang coba menghancurkan manusia itu sendiri. Oke. Jadi kejahatan di sini dalam renungan harian kita hari ini, kejahatan itu sebenarnya adalah akar ataupun buah, kalau boleh saya katakan begitu, kepada dosa. Kejahatan itu merupakan satu pintu kepada dosa. Jadi ada 5 pintu, ya. Ada 5 pintu kejahatan yang boleh membuka kepada perbuatan-perbuatan dosa menguasai kehidupan manusia. Oke, yang satu pintu yang pertama itu adalah keperluan hidup. Keperluan hidup ini sebenarnya bagus. Tetapi jika kita tidak dasarkan pengurusan kita ataupun cara kita kepada Yahweh itu sendiri, dia akan menjadi pintu atau kepada dosa untuk masuk kepada diri kita sendiri. Ya. Yang pertama itu adalah makanan. Dalam keperluan hidup itu kita perlu makan untuk hidup. Kan? Jadi kadang-kadang kita berusaha ataupun kita rasa malas, maka timbullah perasaan mau mencuri. Kan? Yang keduanya
adalah pakaian ataupun harta. Kita mau ada harta. Itu keperluan. Harta ini keperluan hidup. Kita mau rumah, kita mau kereta dalam zaman-zaman yang ada sekarang ini, kita tidak boleh bergerak sendiri. Mengikut kehendak kita, kemauan kita, kalau kita tidak ada harta ataupun kita tidak ada kendaraan, maksud saya. Kita mau pergi ke acara-acara, kita perlu pakaian dan sebagainya. Dan banyak lagi lah, kita mau rumah-rumah yang mewah, kan, yang selisa, seperti itu. Ya. Itu keperluan hidup kita. Banyak lagi lah contoh-contoh yang lain. Tapi kalau kita bahaskan, saya pikir tidak cukup kalau setakat 1 jam, 2 jam. Ya. Yang keduanya, yaitu kesombongan. Kesombongan ini, rasa sombong ini, sifat sombong ini di dalam kehidupan seorang, dia akan senantiasa memandang rendah orang lain. Dia pikir orang itu tidak sekelas dengan dia. Maka dia tidak akan mau bergaul ataupun berkawan dengan orang-orang seperti itu. Itu sombong. Kemudian yang ketiganya adalah ego. Yang ego ini pula, dia selalu memikirkan dia benar. Ya. Dia selalu memikirkan yang dia benar, dia lebih hebat daripada orang lain. Ya. Kalau dia rasa ada kekurangan di situ pun, dia akan berusaha kepada dirinya mengatakan, saya benar. Apa yang saya pikir itu, apa yang saya buat itu benar. Walaupun itu salah. Itu orang ego. Oke. Kemudian yang ketiganya, kejahatan yang ketiga itu ataupun pintu yang ketiga itu kuasa. Kuasa ini sekarang banyak mempengaruhi manusia pada zaman-zaman akhir ini. Saya katakan zaman akhir sebab dalam Alkitab sebenarnya kita berada di dalam hari-hari akhir untuk menanti kedatangan Yesus. Jadi itulah kuasa itu, kita ingin menguasai, ya. Kita ingin menguasai orang lain. Kita ingin lebih tinggi daripada orang lain. Biarlah orang lain itu di bawah kita, di bawah kuasa, di bawah arahan kita. Kita mau jadi pemimpin kepada mereka. Ya. Dan kalau kita sudah menjadi pemimpin, maka orang-orang di bawah kita itu harus ikut apa yang kita mau. Itu kuasa, sebahagian daripada kuasa itu. Selepas itu, jika dia bertemu dengan orang-orang yang ada kuasa, disitulah terjadinya konflik ataupun peperangan. Kalau seseorang itu sudah berkuasa dan dia memimpin sebuah negara, kemudian dia bertemu dengan pemimpin yang lain, pemimpin negara yang lain, yang lebih hebat kuasanya, maka terjadilah suatu iri hati, cemburu, dan sebagainya. Dan akhirnya terjadilah peperangan, seperti yang kita nampak setakat ini. Kemudian hal yang keempat, ataupun pintu yang keempat, kaya. Maafkan saya, bukan keempat, kelima. Ya, pintu yang kelima itu yaitu kaya. Kaya ini ingin memiliki segala sesuatu di dunia ini. Kalau boleh dia mau memiliki satu pulau, kalau dia ataupun dia mau memiliki satu negara itu. Biarpun dia bukan seorang pemimpin, tapi dia mau pegang kerajaan itu. Maksud dia pegang kerajaan itu, dia mau memegang, dia mau kontrol pemimpin-pemimpin dalam kerajaan itu. Itulah kekayaan.
supaya dia boleh berurusan di sana sini menggunakan pemimpin-pemimpin dalam kerajaan itu. Itu banyak terjadi sekarang ini. Sebab itu walaupun dalam sebuah kerajaan itu dikatakan demokrasi, tetapi belum tentu ianya demokrasi. Sebab apabila pilihan raya, maka orang-orang kaya ini akan mengatakan, oke, saya bagi kau duit. Bagilah kepada pengundi-pengundimu, penyokong-penyokong di situ. Bagilah mereka 500, 600 satu orang supaya dia mengundi kamu. Tapi syarat, kamu harus dibawa kuasa saya. Itu sikap orang kaya yang ada sekarang. Kalau dulu lain, dia akan memperlihatkan berapa luas ladangnya, berapa luas ladang ternaknya. Tapi sekarang seperti itu. Ya. Apabila terjadi sesuatu penyakit yang menular, maka dicarilah jalan bagaimana mendapatkan duit melalui penyakit-penyakit itu. Maka terjadilah vaksin dan sebagainya. Itu orang kaya. Ya, dan semua itu akan menjadi pintu kepada dosa. Dia akan menjadi pintu kepada dosa. Apakah sebenarnya dosa itu? Oke, di sini kita dapat melihat, ya. Kita dapat melihat ada setakat ini yang saya tahu ada 10 jenis dosa. Kalau kita lihat di dalam Alkitab terjemahan, tidak ada jenis-jenis dosa, cuma satu saja. Apabila sudah ditulis di situ dalam bahasa aslinya, jenis-jenis dosa itu, maka dia terus terjemahkan kepada dosa. Sampai-sampai suatu masa dulu, orang mengatakan dosa itu seperti karung guni yang kita pikul setiap hari. Waktu saya budak-budak saya diajar seperti itu. Dan saya merasakan saya bertua. Sebab saya tidak ada karung saya pikul setiap hari. Apabila kita sudah besar, sudah dewasa dan kita belajar tentang firman Tuhan, rupa-rupanya dosa itu bukan seperti guni. Imam pun di dalam terjemahan dikatakan di situ satu beban. Tetapi sebenarnya lebih daripada itu. Jadi sekarang kita belajar jenis-jenis dosa dan kita sempat menyelidik serba sedikit. Ada 10 jenis dosa menurut bahasa asli di dalam Alkitab. Sama ada bahasa aslinya Ibrani ataupun Yunani. Ya. Jadi dosa yang pertama yang kita dapat di sini adalah dalam bahasa Ibraninya khata. Ada juga dalam tulisan-tulisan lain dikatakan chata. Tapi saya lebih senang sebut perkataan dalam bahasa Ibrani itu khata. Dalam bahasa Yunaninya pula dia panggil amartia. Ya. Bahasa Ibrani khata, kemudian bahasa Yunaninya amartia. Oke. Maksud hatta ini ataupun amartia ini sebenarnya dia tidak mengenai sasaran, ya. Dia tidak mengenai sasaran ataupun tersasar sedikit lah maksudnya. Sama ada jauh ataupun tidak, yang jelas dia tersasar daripada sasaran itu. Artinya kalau dia katakan jangan membohong, firman Tuhan mengatakan jangan berbohong. Tetapi oleh kerana orang itu mau selamatkan orang lain ataupun perkara-perkara lain, maka dia buat sesuatu perkara yang tidak benar. Maksud saya dia mengatakan sesuatu yang tidak benar untuk melindungi sesuatu yang lain. Itu juga adalah jenis dosa yang dipanggil khata ataupun hamartia. Tersasar daripada undang-undang yang sedia ada. Dalam zaman sekarang ini banyak perkara seperti itu. Kita buat undang-undang, lepas itu kita cari jalan bagaimana tersasar daripada undang-undang itu supaya kita terselamat.
Masih undang-undang masih dipakai, tetapi kita keluar sedikit dan kita masih rasa terselamat. Tidak perlu banyak cakaplah pasal itu. Kita semua tahu kan. Oke. Kemudian dosa yang kedua dalam bahasa Ibrani-nya dipanggil ra. Ya, ra. Ra yaitu ra ini membawa maksud menghentikan kebaikan itu. Ra itu membawa maksud menghentikan kebaikan. Ataupun memusnahkan, menghilangkan. Ataupun lebih jelaslah dikatakan memusnahkan perkara yang baik. Bagaimana cara memusnahkan perkara yang baik? Di situ ada satu ajaran yang baik. Dan dia mau memusnahkan ajaran yang baik itu, perkara yang ajaran yang mengajar tentang kebaikan itu. Maka dia coba create satu idea, satu formula, suatu pengajaran yang baru untuk memusnahkan ajaran yang baik itu, memusnahkan perkara yang baik itu, kemudian dia ajar sesuatu yang baru, suatu ideologi yang baru. Itu dipanggil ra. Ya. Dipanggil ra. Kemudian yang ketiga, bahasa Ibraninya dipanggil pasha. Ya. Yang ketiga itu yaitu pasha. Kemudian bahasa Yunaninya dipanggil paraptoma. Ya. Bahasa Yunaninya dipanggil paraptoma. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini maksud pasha ini yaitu memberontak. Ya, memberontak atau melanggarlah. Dia mau sesuatu itu ikut kehendak dia. Ini daripada pintu keegoan ataupun kesombongan ataupun juga kuasa. Jadi dia memberontak supaya orang ikut kehendak dia. Dia usahakan itu. Maka jadilah satu dosa yang dipanggil ra. Ya. Saudara dan saudari, siapa percaya saudara boleh mengkaji jauh lebih dalam lagi daripada itu. Ya. Demi untuk kebaikan kita, ya, kebaikan kita. Kemudian yang keempatnya, ada satu dosa yang dipanggil avon. Ya. Kalau kita nampak satu jenama dipanggil avon, itu bukan itu, ya, bukan itu. Tetapi yang di sini dipanggil avon, bahasa Ibraninya lah, ya. Avon ini menyedari, ya. Avon ini satu jenis dosa yang dia sadar dia melakukan kesalahan sebenarnya, ya. Dia telah lakukan, selepas itu baru dia sadar bahwa itu satu kesalahan. Nah, itu avon. Bagus kan? Ya. Dan ini sebenarnya merupakan suatu dosa. Dosa dalam kategori avon. Ya. Ya, bagus kan? Oke. Kemudian yang kelima. Dosa yang kelima itu dipanggil shagag. Ini dalam bahasa Ibrani lah, ya. Bahasa Ibrani dipanggil shagag. Shagag ini dia dengan sengaja, ya, perbuatannya ataupun tindakannya dengan sengaja menyimpang daripada kebenaran ataupun tujuan asal. Dia mau melakukan sesuatu yang baiklah. Sebagai contohlah dia bagi derma orang di sana, derma orang di sini. Karena dia merasakan itu suatu pertolongan yang diberkati Tuhan. Itu contoh sajalah. Ya.
Tapi akhirnya apabila orang banyak berterima kasih dan sanjung dia, akhirnya dia anggap itu sebagai sesuatu yang boleh menaikkan diri dia. Artinya sudah lari, ya, menyimpang. Ya. Itu dipanggil dosa syagag. Bagus kan? Ya. Sudah menyimpang daripada tujuan asalnya. Ya, memberi derma, memberi macam-macam lah kan, sumbangan ataupun pergi ke apa ini bawah-bawah jembatan, cari orang di sana yang ialah orang miskin kan. Lepas itu dia bawa, dia berikan rumah, dia berikan pakaian, seperti itu. Tapi akhirnya ada tujuan-tujuan lain. Tidak lagi seperti tujuan asalnya. Itu syagag. Ya. Kemudian yang keenam, ya. Keenam, asyam. Asyam ini selalu berlaku di dalam rumah ibadah. Ya. Dulu kesalahan asyam ini dibuat di bait Allah dan di tabernakel itu. Nah, sekarang dosa asyam ini dibuat di dalam gereja dan di depan mizbah itu sendiri. Ya, ya, ini dosa sebenarnya. Nah, ini kena lihatlah, kena jaga-jagalah kepada mereka yang selalu melayani di gereja maupun di mizbah. Ya, ini dosa khusus, seolah-olah ia merupakan suatu dosa khusus di dalam gereja itu sendiri. Ya, kalau saya selalu mengingat kepada Wahyu pasal 4 itu. Bagaimana disiplin penyembahan kepada Yahweh itu. Ya, Yahweh itu, dia di atas takhta. Di atas takhta yang maha tinggi. Dan dia di sekelilingnya itu ada 24 tua-tua. Dan di depannya itu ada para malaikat. Ada 7 ubur yang menyala, ataupun saya boleh katakan di situ macam kalau dalam dalam awal Wahyu itu dikatakan di situ 7 kaki dian. Jadi di situ ada 7 ubur menyala. Disitulah Yahweh bertakhta. Kemudian di dalam gereja, sebelum kita masuk kepada gereja, dalam perjanjian lama, Yahweh telah melantik Musa untuk membawa bangsa Israel keluar daripada Mesir itu setelah 400 tahun dijadikan hamba. Dan Yahweh memberikan 10 hukum. Saudara, saya mau tanya, di mana Yahweh memberikan 10 hukum itu? Di lembah? Di tempat yang paling rendah? Di kaki bukit? Bukan kan? Tapi Yahweh suruh Musa naik di puncak gunung. Dan barulah dia tulis. Dia tulis 10 hukum itu dan berikan kepada Musa. Itu dalam perjanjian lama. Dalam sejarah Yahweh sendiri itu bagaimana dia membawa umat pilihannya keluar daripada Mesir. Di dalam perjanjian baru, sebelum Yesus disiksa, ditangkap pada malam itu, dia membawa murid-muridnya naik di atas tingkat atas sebuah rumah dan mengadakan perjamuan kudus di situ. Kembali kepada perjanjian lama. Tidak ada orang sembarangan yang boleh bawa tabut perjanjian itu, yang terisi di situ adalah firman Allah itu sendiri. Firman Yahweh, bukan, saya tidak suka, saya berusaha untuk belajar untuk tidak menggunakan perkataan Allah, sebab rupa-rupanya perkataan Allah ini tidak sesuai untuk Kristen. Penyembah-penyembah
Yahweh itu. Jadi itulah saudara-saudara sekalian. Begitu juga dengan tempat perjamuan kudus itu. Dan Yesus selalu berdoa di tempat yang tinggi. Nah, kita kena lihat itu semua. Jadi apa yang terjadi sebenarnya? Apa yang harus kita lihat di situ? Apa yang harus kita belajar daripada itu? Tabut perjanjian itu tidak boleh sembarangan. Di tabut perjanjian itu di tempat yang kudus. Kemudian, mizbah yang baru ini, kita anggap dia sebagai tempat Yesus mengadakan perjamuan kudus. Pun di atas rumah itu. Bukan di tingkat 1, tapi tingkat 2. Dia mengadakan perjamuan. Artinya, perjamuan itu sangat suci, sangat kudus. Jadi di setiap gereja yang ada perjamuan kudus, artinya di mana meja tempat perjamuan kudus itu diletakkan, tempat itu sebenarnya kudus. Kita bukan menyembah kepada mizbah, tetapi kita menyembah kepada peristiwa, sejarahnya itu. Kita nampak mizbah, kita nampak ataupun kita ingat sejarah perjamuan kudus itu, perjanjian baru. Jadi, dalam arti kata yang lain, di dalam gereja, sebenarnya tempat yang sangat kudus itu dan bukan sembarangan orang yang datang ke mizbah itu untuk melayani. Adalah mizbah itu sendiri lah maksud saya. Kalau hatimu tidak kudus, baik jangan pergi ke mizbah itu. Sebab itu saya selalu teringat kepada sebuah gereja. Ada itu, saya selalu cakap ini mengenai gereja Saint Michael. Ya, Saint Michael in All Angels di Sandakan. Kalau saudara-saudari pergi ke Borneo, lepas itu pergi ke Sandakan, jangan lupa melawat gereja Saint Michael. Ya. Kedudukan dia itu sama seperti, bolehlah saya katakan ada persamaan dengan Wahyu pasal 4. Ya. Jadi kita harus menghormati mizbah itu karena disitulah Yesus memulakan perjamuan kudus. Dan roti yang ada di atas mizbah itu, kata Yesus, inilah tubuhku. Sebenarnya bukan tubuh Yesus, tapi seperti inilah tubuhku. Artinya kita menyembah kepada peristiwa. Orang yang melakukan peristiwa perjamuan kudus itu. Sebab pada akhirnya dia disalib. Walaupun dia mati tapi hidup kembali. Sebab dia adalah orang yang kudus. Seperti Henokh, seperti Ilya. Ya. Dan kalau kita melanggar kekudusan mizbah itu, maka kita termasuk di dalam dosa kategori asyam. Ya. Jadi satu caralah ya menghormati mizbah itu ya adalah sebenarnya tidak boleh membelakangi. Tidak boleh kau tunjukkan kau punya buntut ataupun kau punya belakang kepada mizbah itu. Kau harus rendah diri, rendah hati, tunduk kepada mizbah itu. Ya. Jadi itulah saudara. Asyam adalah suatu kategori dosa di dalam gereja. Ya. Satu kategori dosa dalam gereja. Itu adalah dosa yang keenam. Kemudian dosa yang ketujuh dalam bahasa Ibrani dipanggil ta'ah.
Ya, ta'ah. Ta'ah ini adalah satu perbuatan yang sengaja dilakukan. Ya, sengaja dilakukan. Sengaja dilakukan menyimpang daripada hukum Yahweh itu sendiri. Ya. Menyimpang daripada hukum. Ada 10 hukum di situ, tapi yang terutama ialah kasihilah Tuhan Yahwehmu, Elohim, Adonai, Elyon itu. Ya. Lepas itu mengasihi sama manusia. Ya. Itu kasih. Itu yang harus kita praktikkan di dalam kehidupan kita. Ya. Dan kalau kita dengan sengaja menyimpang daripada hukum itu, maka dosa perbuatan kita termasuk di dalam dosa kategori ta'ah. Ya, ta'ah. Kemudian dosa yang ke-8. Ya, dosa yang ke-8. Bukan ke-8 ya. Oke. Dosa yang ke-8 itu dipanggil poneros. Ya, bahasa aslinya juga dipanggil poneros, yaitu kejahatan yang tidak dilihat oleh manusia. Kenapa? Sebab dia berada di dalam hati kita. Apakah kejahatan itu? Iri hati. Tidak nampak di dalam diri kita, tapi kita saja yang merasakan itu. Saya ingat satu TikTok, ada satu kawan, ada satu laki-laki ya. Saya suka tengok dia. Memang dia handsome, masih muda. Dan dia gunakan kehandsomannya itu untuk cari duit lah melalui TikTok ya. Dia pergi kepada orang dan dia pura-pura rampas itu handphone begitu kadang-kadang. Lepas itu dia pura-pura lari dan orang perempuan pegang tangan dia. Lepas itu dia menulis dan dia terus tenung mata perempuan itu. Dengan tenungannya itu terus ada perasaan kepada laki-laki itu. Ataupun dia pura-pura single, dia duduk di situ dan single perempuan itu. Seperti itu juga. Dan terjadilah perasaan itu, keinginan itu. Ya. Itu dipanggil poneros. Ya. Dipanggil poneros. Nah, sama juga lah. Laki-laki, wah kalau dia nampak perempuan yang fiksi begitu begini, wah situlah timbul dalam hati dia. Itu adalah poneros. Ya. Poneros namanya, dosa poneros. Ya. Kemudian dosa yang ke-9. Ini boleh dikatakan hampir semua manusia lah. Ya. Semua pun itu sebenarnya hampir semua manusia ada. Mengikut keadaan-keadaan tertentu. Ya. Termasuk yang bercakap ini juga. Ya. Tapi puji Tuhan, haleluya. Kita mendapat peluang untuk belajar bersama dan berkongsi bersama melalui renungan harian lah. Ya. Oke, kita masuk kepada dosa yang ke-9 yaitu hipokrisis. Bahasa Ibraninya kata hipokrisis. Bahasa Yunaninya kata aseibia. Ya. Hipokrisis, aseibia maknanya sama, yaitu pura-pura. Ada kepura-puraan. Ya. Dia mau sesuatu itu, orang tahu dia tidak baik, maka dia berpura-pura lah. Nah, seperti itu. Ataupun banyak lagi lah contoh, tidak perlulah dijelaskan di sini kan. Perbuatan pura-pura itu. Hipokrit. Ya. Ataupun hipokrasi. Nah, itu namanya hipokrisis dalam bahasa Ibraninya. Ataupun aseibia dalam bahasa Yunaninya. Kemudian dosa yang terakhir.
Dosa yang terakhir itu dipanggil anomia, yaitu dosa yang ke-10 lah maksud saya. Anomia. Anomia itu membawa maksud tidak berperaturan dan tidak ada undang-undang. Ya, dia hidup tanpa mematuhi mengikut undang-undang ataupun mengikut peraturan. Nah, itu dipanggil anomia. Ya, dosa anomia dalam kategori anomia. Oke. Jadi apakah akibatnya? Semua ini menyebabkan manusia terpisah daripada kemuliaan Allah. Sebenarnya inilah semua dosa-dosa, 10 dosa ini menyebabkan manusia terpisah daripada kemuliaan Allah ataupun Yahweh itu sendiri. Ya. Kemuliaan Yahweh itu tidak ada di dalam manusia karena 10 perkara ini, kategori dosa-dosa ini. Ya. Jadi itulah saudara-saudariku sekalian. Jadi bagaimana cara kita mengilak? Ya. Kalau kita tahu saja jenis-jenis dosa itu, tapi kita tidak tahu bagaimana mengilak ataupun lari daripada 10 jenis dosa itu, tidak guna juga kan. Jadi kita harus mengilak daripada kejahatan itu. Ya, satu yang kita kena buat adalah kita harus paham. Kita harus paham bahwa kejahatan adalah pintu iblis. Pintu iblis untuk merangkap hati kita untuk melakukan kejahatan. Ya. Dia gunakan sebagai pintu, kejahatan itu dijadikan pintu kepada iblis. Bagaimana cara dia? Kita gunakan panca indera kita gunakan pendengaran kita, dan iblis akan masuk menguasai pemikiran kita. Dia ini buat begini karena dia buat begini-begini, kau kena buat seperti ini. Nah, seperti itulah. Maka dia pimpin hati kita kepada kejahatan-kejahatan yang membuatkan kita terpisah daripada Yahweh itu, terpisah daripada kemuliaan Yahweh itu sendiri. Ya. Jadi bagaimana cara mengilak? Caranya ialah kita coba lihat di dalam Yakobus pasal 4 ayat 7. Ya. Kita lihat dalam Yakobus pasal 4 ayat 7. Apa dia kata di situ? Tunduklah kepada Yahweh dan lawanlah iblis. Apabila kita betul-betul menyembah Yahweh itu, sebenarnya kita akan mendapat sesuatu daripada Roh Kudus itu sendiri. Roh Kudus itu akan menguasai kita. Dan apabila ada roh-roh jahat yang coba menguasai pemikiran kita, Roh Kudus itu sendiri akan mengingatkan kita. Nah, itu yang saya tahu lah. Ya. Kadang-kadang kita merasa lemah, kita sudah berjanji kepada diri sendiri bahwa sekian jam kita berdoa, sekian jam kita bangun untuk berdoa, seperti itu. Tetapi ada unsur-unsur yang tidak baik yang menguasai pemikiran kita. Oh nantilah, sekejap lagi lah. Dan akhirnya jadwal kita itu kita langgar sendiri. Nah, seperti itulah. Ya. Kemudian yang keduanya yaitu kita coba lihat ya. Kita lihat di dalam Imamat 19:2, Imamat 20 ayat 7, 20 ayat 26, 1 Petrus pasal 1 ayat 16. Apa dia kata di situ? Yahweh itu sendiri mengatakan, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Ya. Jadi bagaimana cara kita kudus? Kita belajar daripada kehidupan Yesus. Ya. Yesus kata apa? Makananku bukanlah, tapi firman. Nah, seperti itulah. Ya.
Kemudian yang ketiga, yang terakhir, jadwal berdoa, disiplin doa itu sendiri. Kita gunakan meditasi. Ya, kita gunakan, jadikan doa itu sebagai satu meditasi gitu. Kalau kita berdoa, bukan sekadar kita terus berdoa meminta itu dan ini, tapi kita renungkan ya firman Tuhan itu, kita membuat pembacaan dan kita renungkan. Selepas itu kita masuk di dalam hadirat Yahweh itu sendiri. Terutama sekali kita baca itu Wahyu, kita nampak keadaan surgawi itu sendiri. Wahyu pasal 4 itu. Itu selalu kita buat. Ataupun kita baca tentang Injil, tentang cerita Tuhan Yesus. Kita kena ingat Alkitab yang kita baca itu sama ada digital ataupun dalam tulisan, dalam buku. Setiap kata di dalam Alkitab itu, logos itu ceritanya itu ada kuasa. Ya. Dan kuasa itu sendiri akan merasap, akan menguasai pemikiran kita, kehidupan kita, roh, jiwa, dan tubuh kita. Dan apabila kita membuat meditasi untuk merenung kemuliaan keagungan Yahweh itu sendiri. Kalau kita sudah biasa, kadang-kadang di sini nih, tempat roh ini, ya, tempat roh kita ini, kita akan rasa panas di situ, ada rasa panas. Kemudian di sini kalau tidak ada roh jahat sudah yang mengontrol kita punya pemikiran dalam otak kita akan rasa luas sekali. Dan kita apabila kita mengatakan haleluya, ataupun kita sebut nama Yesus, kita rasa luas dan kita rasa bertenaga. Kita rasa aman, damai. Bermana kita sudah merasakan, kita sudah berada dalam persekutuan Roh Kudus itu sendiri. Jadi itulah saudara, kita harus kudus. Tapi jangan waktu di dalam meditasi saja ataupun doa pemujian kita itu. Tapi sepanjang kehidupan kita. Sebab itu kita kena ambil masa. Ya, kalau kita bangun subuh-subuh, katakanlah jam 3, jam 4 bangun, kita ambil masa 1 jam untuk menyembah, memuliakan Yahweh itu bersama-sama dengan para Elohim di surga untuk memuji Dia. Kan? Selepas itu kita memuji, menyembah, dan selepas itu baru kita memohon. Nah, seperti itu. Kemudian selepas itu bangun pagi, kita mandi dan sebagainya. Kan? Kemudian sekian katakanlah mungkin jam 9, jam 10 ataupun terus jam 12. Kita ambil masa untuk berdoa di situ tengah hari. Ambillah masa dalam 5 atau 10 menit. Memohon kesalahan kita. Ada 10 perkara jenis dosa itu di situ kan. Ya. Ada 10. Ya, ada 10 jenis dosa di situ. Maka kita memohonlah. Ya, sama ada kita sadar ataupun tidak apa kejahatan-kejahatan itu. Jangan sampai matahari terbenam. Nah, seperti itu kan. Jadi itulah saudara-saudariku sekalian, renungan harian kita untuk hari ini 21 hari bulan Oktober 2023. Kiranya Tuhan terus membuka mata hati dan pikiran kita untuk lebih dekat kepada Yahweh kita itu. Agar kiranya apabila kita meninggalkan tubuh kita ini, kita bersama di dalam kekekalan dunia yang kekal bersama Yahweh Bapa kita yang di surga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.